Salam pemirsa, jumpa lagi dengan Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas tentang sebuah topik yang agak tidak nyaman mendengarnya. Tentu kita semua tahu proses yang akan dialami seseorang setelah meninggal di bumi. Lalu seperti apa proses yang akan dialami astronot jika kebetulan meninggal di luar angkasa? Benarkah ada kantong mayat di stasiun luar angkasa internasional? Mungkin banyak di antara teman-teman yang penasaran dengan jawaban ini. Namun faktanya tidak ada kantong mayat di stasiun luar angkasa internasional. Menurut mantan kepala stasiun luar angkasa internasional ISS sekaligus astronot Kanada, Chris Hadfield, tidak ada kantong mayat di stasiun luar angkasa internasional. Sedangkan astronot Amerika Mike Massimino mengatakan bahwa tidak ada program khusus tentang tata cara menangani kematian rekan seastronot dalam pelatihan resmi antariksawan. Namun Chris Hadfield pernah menerbitkan metode pelatihan tentang simulasi kontingensi untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah. Hadfield membahas simulasi kematian ini dalam bukunya yang berjudul An Astronaut Guide to Life. Dia juga mempersiapkan skenarionya. Kontrol misi. Kami baru saja menerima kabar dari stasiun. Chris sudah meninggal. Dengan segera para kru mengurusnya. Oke, lantas apa yang harus kita lakukan terhadap jenazahnya? Tidak ada kantong mayat di stasiun, jadi apakah sebaiknya kita mengenakannya baju astronot dan menyimpannya di lemari? Tapi bagaimana dengan baunya? Haruskah kita mengirimnya kembali ke bumi dengan pesawat pengangkut barang dan membiarkannya terbakar saat memasuki atmosfer? Atau mendorongnya keluar dan membiarkannya mengapung bebas keluar angkasa? Mantan kepala stasiun luar angkasa internasional ISS Chris Hadfield mengatakan bahwa salah satu risiko terbesar yang membuat astronot meregang nyawa adalah ketika sedang berjalan di luar angkasa atau spacewalk. National Aeronautics and Space Administration NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat sendiri disebut tak memiliki kebijakan soal mayat di antariksa. Banyak hal yang perlu ditangani, tetapi dalam program pelatihan resmi lebih banyak dalam hal pencegahan kematian. Namun seiring meningkatnya teknologi dirgantara, eksplorasi luar angkasa berawak di masa depan akan semakin jauh. Jika seorang astronot meninggal mendadak selama perjalanannya ke luar angkasa, itu adalah peristiwa dengan probabilitas yang sangat tinggi, jadi cara menanganinya akan dimasukkan dalam agenda lagi. Dalam skenario terburuk sesuatu terjadi selama spacewalk, Anda tiba-tiba ditabrak oleh mikrometeorit dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menghadapinya. Mikrometeorit dapat menusuk dan membuat lubang di baju astronot. Hanya dalam waktu beberapa detik, Anda tidak berdaya, kata Chris Hadfield. Secara teoritis, seorang astronot hanya memiliki waktu sekitar 15 detik sebelum kehilangan kesadaran. Sebelum membeku, kemungkinan besar ia akan meninggal karena sesak napas atau dekompresi. 10 detik terpapar ruang hampa udara akan menguapkan cairan dan darah, sementara tubuh akan mengembang seperti sebuah balon yang penuh dengan udara. Paru-paru akan rusak dan 30 detik kemudian astronot akan lumpuh. Mempersiapkan skenario terburuk. Terry Burns, astronot ISS dan pilot pesawat ulang-alik telah menjalani 2 misi ekspedisi, baik di ISS maupun di pesawat ulang-alik. Catatan waktu yang dia habiskan di luar angkasa adalah 213 hari. Tapi Burns mengatakan dia tidak pernah dilatih untuk menangani jasad di luar angkasa. Saya memang mendapatkan sedikit pelatihan medis untuk menyelamatkan orang, tapi tidak untuk yang satu ini, ujar Terry Burns. Dalam 16 tahun karir sebagai astronot, saya tidak ingat pernah berbicara dengan astronot lain tentang kemungkinan kematian. Kami mengerti hal itu mungkin saja terjadi, tetapi selama ini tidak pernah dibahas, ungkap Terry Burns. Sama seperti dalam film fiksi ilmiah Star Trek, langsung membuang jenazah ke luar angkasa dan menjadi pengembara antara bintang. Jelas ada peraturan yang secara tegas tentang pembuangan sampah keluar angkasa dan membuang jenazah astronot ke antar bintang. Namun kemungkinan bisa jatuh ke planet lain dan mencemari lingkungan di sana. Misalnya bisa membawa mikroorganisme ke planet itu. NASA mungkin tidak memiliki rencana darurat yang spesifik untuk kematian mendadak, namun agensi terus berupaya mengerjakannya. Pada tahun 2005, mereka menugaskan Promesa, sebuah perusahaan asal Swedia yang bergerak di bidang pemakaman natural untuk melakukan studi terkait hal ini. Studi menghasilkan desain yang disebut The Body Box. Desain yang terdengar menyeramkan ini menggunakan teknik yang disebut promesi, yang pada dasarnya membekukan dan mengeringkan tubuh. Bukannya menghasilkan abu seperti kremasi tradisional,
teknik promesi mengubah jasad beku menjadi 1 juta potong daging beku. Selama penelitian ilmuwan penemu teknik promesa, Susan Wigg memikirkan bagaimana proses ini berlangsung saat misi antariksa ke Mars. Di bumi, proses promesi memanfaatkan nitrogen cair untuk membekukan tubuh, tapi di luar angkasa, jasad akan dipegang oleh sebuah lengan robot di luar pesawat antariksa di dalam kantong mayat. Tubuh akan tetap berada di ruang hampa yang tetap membeku selama 1 jam hingga rapuh, lalu lengan robot akan bergetar dan mengabukan jasad. Secara teoritis, promesi dapat mengubah jasad astronot seberat 200 pon menjadi hanya berukuran 50 pon di dalam kantong mayat, sehingga bisa tetap disimpan di pesawat antariksa selama bertahun-tahun. Misi terpenting yang akan dilakukan NASA di masa depan, eksplorasi berawak di Mars. Ini juga akan mengarah pada topik penanganan kematian astronot. Tidak seperti misi di luar angkasa, eksplorasi berawak Mars perlu melakukan pendaratan. Jika astronot tewas di Mars, apakah akan membawanya kembali? Ini adalah masalah, karena membawa pulang membutuhkan masa ekstra untuk menambah bobot seorang astronot, dan dia tidak lagi memberikan pekerjaan yang berharga, sehingga jenazah akan menjadi beban. Dari sisi kemanusiaan harus dibawa kembali, namun dari sisi keselamatan, membawa kembali jenazah akan menambah banyak faktor yang tidak pasti, seperti tata cara penanganannya. Ini adalah topik baru. The Guardian Inggris pernah mewawancarai beberapa sukarelawan yang menandatangani koloni pertama di Mars. Sebagian besar jawabannya adalah tetap di Mars jika meninggal. Tetapi bagaimana jika keinginan terakhir astronot adalah kembali ke bumi? Proses seperti apa yang akan dialami astronot jika meninggal di luar angkasa? Jika seorang astronot meninggal di dalam pesawat luar angkasa karena lingkungan yang mirip dengan di bumi, proses pembusukan akan segera terjadi setelah kematian, sehingga diperlukan pembukaan kriogenik. Ada yang mengatakan bahwa pengisian nitrogen dapat mencegah terjadinya pembusukan, namun nyatanya pembusukan bakteri anaerob di saluran usus manusia akan terus membusuk, hingga pada akhirnya akan sulit untuk ditangani. Jadi cara terbaik adalah tetap membekukan. Tapi memangnya ada freezer untuk pesawat ruang angkasa kecil? Jadi ini adalah masalah yang pelik. Jadi bagaimana jika meninggal di luar angkasa? Lingkungan di luar angkasa agak keras, nyaris dalam kondisi vakum. Lalu proses seperti apa yang akan dialami jenazah astronot? Kita umpamakan masker astronot ditembus oleh mikrometeorit, kemudian mati lemas di luar angkasa. Lalu seperti apa proses yang akan dialami jasadnya? Akankah membeku? Besar kemungkinan jenazah akan membeku, tetapi tidak langsung membeku, karena ruang angkasa bukanlah lingkungan yang bersuhu rendah. Di orbit bumi tempat matahari dapat bersinar masih merupakan lingkungan yang panas, tetapi di salah satu cahaya latar akan membeku. Karena tidak ada konduksi udara, perbedaan suhu antara kedua sisi sangat besar, dan suhu akan turun ke level yang sangat rendah karena panas pancaran yang terus-menerus hingga akhirnya akan membeku. Namun jika jenazah dalam keadaan berguling dan menerima cahaya secara merata, mungkin tidak akan membeku. Tetapi jika jauh dari orbit bumi, seperti misalnya berada di dekat Jupiter, panas yang diterima tidak sebanyak yang hilang. Selain itu, penguapan cairan tubuh juga akan menghilangkan banyak energi panas hingga akhirnya akan membeku. Namun kulit jenazah yang terkena radiasi intens di angkasa akan terbakar seperti api. Lapisan permukaan akan terus mengalami dehidrasi, mengering dan menjadi serpihan, hingga akhirnya membentuk efek yang mirip dengan pembusukan. Tetapi proses ini jauh lebih mirip seperti karbonisasi daripada pembusukan. Akankah tubuh membusuk? Jenazah memang akan membusuk, tetapi akan segera berhenti, karena setelah maskernya rusak, gas di perut akan terhubung ke luar angkasa dan berangsur-angsur akan seimbang, tetapi mungkin juga membentuk struktur tertutup, dan dalam beberapa kondisi hal itu akan menghalangi bagian dari gas di dalamnya yang akan membentuk lingkungan kecil dari pembusukan bakteri anaerobik. Namun pada akhirnya pembusukan akan berhenti karena gas terbatas, sementara pembusukan juga membutuhkan dukungan sumber panas dari luar dan tekanan yang cukup, hingga pada akhirnya kondisi-kondisi seperti itu akan seimbang di ruang angkasa, sehingga proses pembusukan akan berhenti nantinya. Lalu kemana jenazah astronot nantinya? Ada yang berpendapat bahwa jenazah akan menjadi benih kehidupan di planet lain, namun jika berada di orbit dekat bumi, kemungkinan besar akan kembali ke atmosfer, kemudian berubah menjadi meteor yang menyilaukan. Mau keluar dari orbit bumi tak semudah yang dibayangkan, karena perlu percepatan lebih dari 11,2 km per detik.
Tentu saja jika prinsip eksplorasi ruang angkasa dalam hal bumi atau bahkan tata surya, maka itu mungkin saja, tetapi itu hanya mungkin, seperti eksplorasi Cassini. Wahana antariksa ini memilih untuk menabrak atmosfer Saturnus untuk menghindari agar tidak jatuh ke Titan dan terbakar, dan detektor Galileo sebelumnya juga mengalami nasib yang sama seperti ini. Wahana Cassini memasuki atmosfer Saturnus. Karena detektor ini bebas debu dan steril, namun masih memiliki sejumlah besar mikroorganisme yang berkembang biak. Meski setelah berjalan jauh keluar angkasa, mikroorganisme mungkin masih akan tetap bertahan hidup. Jika jatuh ke Eropa, satelit ke-6 dari planet Jupiter atau Titan, satelit alami elipsoidal ke-6 sekaligus terbesar dari Saturnus, di mana jika kelak di masa mendatang, manusia dapat menjangkau kedua benda langit ini, maka bisa diketahui apakah itu mikroorganisme alami dari sana atau hasil buatan manusia. Jadi tidak ada salahnya jika kemudian menyebutnya sebagai benih kehidupan di planet lain. Tetapi sebagai tambahan terakhir, meskipun banyak astronot meninggal secara tidak wajar di luar angkasa, sejauh ini belum ada astronot yang tertinggal di luar angkasa karena kecelakaan. Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode Mata Ketiga selanjutnya. Salam.